Waalaikumsalam, Wisnu. Ya, selamat siang, Yuni. Siang. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Nur. Iya, oke. Bu Yuni, terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Kemarin Bu Yuni bilang ke saya, menginginkan saya untuk melakukan coaching terhadap Bu Yuni, dan saya melakukan peran coach terhadap Bu Yuni. Ya, ini saatnya kita akan melakukan coaching Bu Yuni. Iya, siap. Ya, oke. Coaching ini nanti akan ada prosesnya Bu Yuni, ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Sekarang ini kita melakukan tahapan pra-observasi. Besok sesuai dengan rencananya Bu Yuni itu akan melakukan observasi, kemudian ada pasca observasi. Dan tujuan dilakukannya pra-observasi itu ada beberapa fungsi yang sangat penting di dalam pra-observasi. Yang pertama, pra-observasi ini akan membantu Bu Yuni untuk menggali potensi-potensi ide-ide Bu Yuni, dan dari semuanya itu tentunya akan meningkatkan kinerja Bu Yuni sebagai seorang guru dan pendidik. Kemudian dengan adanya persiapan yang matang, tentunya Bu Yuni akan semakin mantap dan percaya diri untuk melakukan proses pembelajaran. Jadi penting untuk melakukan pra-observasi ini Bu Yuni. Nah, di dalam pelaksanaan coaching pra-observasi ini tentunya dibutuhkan banyak pertanyaan, Bu Yuni. Apakah diperkenankan saya mengajukan pertanyaan? Saya diperkenankan, saya siap menjawab. Ya, oke, siap ya Bu Yuni. Yang pertama Bu Yuni, saya ingin menggali Bu Yuni tentang tujuan pembelajaran Bu Yuni yang ingin Bu Yuni capai. Itu nanti apa? Tujuan pembelajaran yang hendak saya capai pada pembelajaran kali ini itu adalah siswa dapat menemukan informasi, dua atau tiga dengan membaca cepat. Oke, mantap. Mencari informasi dengan teknik membaca cepat. Oke, yang kedua Bu Yuni saya ingin menanyakan tentang area pengembangan yang ingin Bu Yuni amati atau diobservasi terhadap peserta didik nanti. Di sini yang saya fokuskan itu saya ingin mengembangkan karakter siswa. Yang pertama itu bekerja sama, terus yang kedua itu dia untuk mengembangkan siswa itu untuk bisa mengerti bahwa mencari informasi tidak harus membaca keseluruhan, tapi bisa dengan salah satu tekniknya itu membaca cepat. Itu saja. Oke. Di dalam proses pembelajaran itu pastinya tidak selamanya mulus. Setiap proses itu pasti mengalami tantangan dan hambatannya sendiri. Nah, sudahkah Bu Yuni memprediksikan kemungkinan hambatan atau tantangan apa yang Bu Yuni akan hadapi nanti? Pasti Bu, pasti. Setiap pembelajaran itu ketika kita sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, pasti ada hal yang sangat terjadi di situ. Yang utama itu adalah ada anak yang tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kita inginnya anak aktif, tapi pasti ada yang pasif. Jadi hambatan saya rasa adalah siswa yang pasif. Peserta didik yang pasif itu adalah hambatan yang akan dihadapi. Di dalam mengatasi hambatan tersebut, pastinya Bu Yuni sudah menyiapkan model pembelajaran dan strategi pembelajaran. Untuk yang pertama, Bu Yuni bisa menceritakan model pembelajaran apa yang Bu Yuni akan pakai nanti. Di sini saya mencoba menggunakan model pembelajaran problem based learning. Agar nanti siswa mendapatkan suatu permasalahan dari informasi yang dia dapatkan, kemudian dia disuruh menemukan itu kan memecahkan permasalahan di sana, menemukan beberapa informasi. Lalu nanti informasi itu nanti bisa disuguhkan dalam satu bentuk lain, dipresentasikan di depan teman yang lainnya. Itu saja. Ide cemerlang problem based learning. Ide cemerlang problem based learning, pembelajaran yang berdasarkan permasalahan peserta didik. Saya apresiasi dengan bagus Bu Yuni. Kemudian model pembelajaran sudah, lalu bisakah Bu Yuni menceritakan tentang strategi pembelajaran yang Bu Yuni akan pakai? Strateginya saya mencoba menggunakan metode pembelajaran, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ibu, saya rasa dengan berdiferensiasi itu kan kita bisa mengajarkan anak menyesuaikan dengan kebutuhan, minat, gaya belajar dan apa yang diinginkan siswa itu. Jadi setidak-tidaknya saya mencoba menggunakan pembelajaran diferensiasi. Itu saya fokuskan pada konten dan juga produk, di mana nanti siswa itu bisa
mempelajari materinya dengan berbagai macam cara sesuai dengan gaya belajar yang diminatinya. Saya sudah menyiapkan dalam bentuk video, video di situ. Terus dengan harapan yang audio visual itu suka ya. Terus ada yang berupa teks biasa itu supaya anak juga paham ya. Terus kemudian pada produknya nanti setelah saya yang ingin dihasilkan oleh siswa itu saya adalah siswa dapat juga mengeksplorasi minat bakatnya sesuai dengan yang diinginkannya, entah itu nanti berupa video atau berupa infografik atau berupa hal-hal lain, tapi sesuai dengan minat yang diinginkannya. Itu yang saya inginkan. Tak lupa juga karena saya ingin mencoba pembelajaran sosial emosional, Ibu. Di sini saya selipkan juga pembelajaran sosial emosional, di mana saya ingin siswa punya kompetensi sosial emosional, terutama pada kesadaran sosialnya, kemampuan berelasi dan kemampuan untuk mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Oke. Bu Yuni, dari apa yang Bu Yuni utarakan tentang model pembelajaran dan strategi pembelajaran, ternyata Bu Yuni juga sudah langsung menceritakan tentang langkah-langkah pembelajaran yang Bu Yuni tempuh. Dan saya mengapresiasi sekali, ini merupakan suatu ide yang sangat cemerlang dari Bu Yuni untuk melakukan langkah-langkah pembelajaran tersebut, Bu Yuni. Suatu rencana dan langkah-langkah yang sudah panjenengan rancang tadi tentunya membutuhkan rencana aksi. Nah, ini kapan nih waktu pelaksanaan, kelas berapa yang Bu Yuni ingin akan ajarkan atau terapkan proses pembelajaran tersebut? Saya akan melakukannya di kelas 12, kebetulan saya tahun ini bertanggung jawab di kelas 12. Saya akan melaksanakan pembelajaran ini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari Kamis, Ibu. Hari Kamis, besok pagi ya? Iya, terima kasih sudah mempercayakan saya untuk memantau observasinya. Kemudian Bu Yuni, ini kan proses pembelajaran tentunya dibutuhkan orang yang bertanggung jawab ya. Orang yang bertanggung jawab itu siapa, dan kemudian siapa saja yang berkomitmen untuk mendukung panjenengan untuk melakukan proses pembelajaran tersebut. Sebagai seorang guru, saya siap berkomitmen atas apa yang ingin saya capai. Pembelajaran tentunya yang berkomitmen dan bertanggung jawab adalah saya sebagai guru. Namun terlepas itu, saya juga butuh dukungan, bantuan terutama dari kepala sekolah dan juga rekan guru yang betul sekali. Diri sendiri bertanggung jawab, juga dibutuhkan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan sejawat. Itu suatu kolaborasi yang luar biasa yang Bu Yuni sudah tentukan ya. Kemudian dari kesemuanya yang sudah diutarakan tadi, bolehkah saya merangkum apa yang Bu Yuni utarakan? Yang pertama adalah Bu Yuni sudah mengutarakan tentang tujuan pembelajaran Bu Yuni adalah peserta didik dapat mencari informasi dengan teknik yang cepat dan membaca yang cepat. Kemudian area pengembangannya adalah Bu Yuni ingin memfokuskan pada kerjasama dan keaktifan siswa. Kemudian Bu Yuni sudah memprediksikan hambatan yang akan dihadapi adalah siswa yang tidak aktif. Kemudian model pembelajaran Bu Yuni yang akan digunakan adalah model pembelajaran problem based learning, artinya pembelajaran yang berbasis permasalahan yang dihadapi siswa lalu Bu Yuni mencarikan solusinya. Kemudian strategi pembelajaran yang Bu Yuni akan gunakan adalah pembelajaran diferensiasi. Diferensiasinya fokus pada diferensiasi konten dan produk. Kontennya dari berbagai macam sumber. Kemudian produknya adalah Bu Yuni mempersilahkan siswa untuk audio, mempersilahkan siswa untuk video, infografis, mind mapping dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Kemudian Bu Yuni juga sudah menjabarkan langkah-langkah pembelajaran yang sedemikian rupa, yaitu Bu Yuni menimbulkan kesadaran penuh terhadap mereka terlebih dahulu. Kemudian Bu Yuni mengarahkan mereka untuk mencari informasi dengan mencari informasi dengan kerjasama yang kuat dan bernalar kritis. Kemudian Bu Yuni juga mendorong siswa untuk berkelompok dan kemudian melakukan presentasi. Setelah itu Bu Yuni juga menggunakan word wall, word wall yang
di mana ini akan menugaskan mereka untuk menjodohkan pertanyaan dan jawabannya. Kemudian setelah dari kesemuanya itu untuk mengecek keberhasilannya, ini memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik kepada siswa. Lalu kemudian dari semuanya itu semuanya bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan bernalar kritis mereka. Apakah sudah tercakup semuanya, Bu Yuni, yang sudah saya ungkapkan? Sudah ya? Saya rasa cukup, Ibu. Tidak ada hal lain yang ditambahkan ya? Tidak. Ya, oke. Bu Yuni, jika tidak ada yang ditambahkan, saya rasa coaching pra observasi ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan laksanakan kegiatan observasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Bu Yuni. Saya mengucapkan terima kasih Bu Yuni sudah memberikan kepercayaan pada saya. Terima kasih sama-sama. Sehat selalu, semoga berhasil. Semoga besok kita dalam keadaan sehat bisa melaksanakan Oke. kegiatan seperti membuat mengobservasi. Iya, betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.